Mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak berjumpa kembali ya di pembelajaran matematika. Ini di materi masih tentang materi lingkaran bab 7 bagian kelima. Itu kita akan belajar tentang luas tembereng dan panjang apotema. Ya. Sebagaimana yang tertera di rencana pembelajaran minggu sekarang ya, di silabus mingguannya. Oke, nah di sini tentunya ada tujuan pembelajaran ya, seperti biasa. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami rumus luas tembereng dan panjang apotema. Yang kedua, siswa dapat menghitung luas tembereng lingkaran. Ya. Nah itu tujuan pembelajarannya, dan yang ketiga siswa dapat menghitung panjang apotema lingkaran. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai setelah kita belajar lewat Zoom ini. Nah, di sini tembereng lingkaran, kita ingat lagi bentuk tembereng lingkaran. Nah, ini bentuk lingkarannya ya. Kita ingat lagi. Nah, ini bentuk lingkaran. Ini ada jari-jari ya, dari A ke O, itu jari-jari R, begitupun dari O ke B, jari-jari, begitupun dari O ke D juga adalah jari-jari. Nah, tembereng lingkaran ini daerah yang diberi warna merah dan diberi warna biru. Ya. Ini tembereng lingkarannya. Itu. Ini daerah yang diarsir atau diberi warna merah. Juga daerah BD ya, yang diberi daerah warna biru. Ini daerah AB yang warna merah dan daerah BD yang warna biru. Itu namanya adalah tembereng lingkaran. Kemudian kita ingat lagi keterangannya. Ya, nah ini daerah AB tadi warna merah yang Bapak sebutkan adalah tembereng. Daerah BD yang warna biru juga sama tembereng. Nah ini ada rumus luas tembereng. Ya, nah, luas tembereng itu rumusnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, ini juring lingkaran. Jadi kalau daerah BOD, nah ini BOD ini kan juring ya, dikurangi oleh segitiga BOD-nya. Itu. Jadi tembereng yang warna biru, perhatikan ini kalau tembereng yang warna biru. Nah, ini tembereng daerah BD itu berarti juring BOD dikurangi segitiga BOD. Kalau tembereng yang warna merah, nah ini yang daerah AB, ini juring AOB ya, juring AOB dikurangi oleh segitiga AOB. Nah, itu rumus luas tembereng. Kemudian apotema. Nah, ini apotema, ini contohnya. Perhatikan kembali ini gambar lingkarannya. Apotema itu dari O ke R dan juga dari O ke P. Nah, ini garis yang warna biru dan garis yang warna merah itu adalah apotema ya. Nah, ini keterangannya. Garis OP, nah ini yang warna merah itu apotema. Kemudian garis OR yang warna biru juga sama apotema. Adapun rumus dari panjang apotema ya. Nah, ini perhatikan yang garis warna biru OR ini garis yang membagi segitiga BOD menjadi sama panjang ya. Garis yang membagi segitiga BOD menjadi dua bagian yang sama, yaitu BOR dan ROD. Bapak ulangi, ini perhatikan segitiga BOD-nya. Nah, ini segitiga, titik B, titik O, dan titik D. Dipotong oleh garis yang warna biru dari O ke R. Ya. Nah, garis O ke R ini membagi segitiga BOD menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, yaitu BOR dan ROD. Nah, kemudian setelah dipotong oleh garis OR, nah ini membentuk segitiga apa? Coba, BOR segitiga apa?
Siku-siku. Siku-siku. Oke, betul. Segitiga siku-siku. Kita ingat lagi kalau dalam segitiga siku-siku berlaku rumus apa? Pitagoras. Pitagoras. Oke, nah jadi mencari panjang apotema itu berkaitan juga dengan rumus Pitagoras, ya. Nah ini sekarang yang segitiga AOB. Nah, perhatikan yang segitiga AOB-nya. Nah, dibagi dua oleh garis OP. Nah, garis OP tadi adalah yang apotema. Nah, garis OP membagi segitiga AOB menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu segitiga BPO dengan segitiga OPA. Ya. Dan di sini pun nanti berlaku rumus Pitagoras. Nah, jadi untuk mencari panjang apotema, nah misalkan panjang apotema OP, ini yang warna merah, ya. Garis yang warna merah dari O ke P. Nah, itu adalah sisi OP itu sisi miring, sisi tinggi atau sisi tegak? Sisi tegak. Nah, sisi tegak. Nah, OP ini sisi tegaknya ya. Jadi kalau sisi tegak itu berarti dikurang kalau di rumus Pitagorasnya. Karena kan ini berkaitan dengan rumus Pitagoras ya. Ini segitiga OPB. Nah, OP-nya sisi tegak. Nah, jadi rumusnya dikurangi. OB adalah sisi miring. Nah, ini sisi miringnya OB. Sisi miring dalam segitiga siku-siku OPB. Ya, jadi OB kuadrat kurangi BP kuadrat. Begitupun mencari OR. Ya. Mencari OR, ini garis yang warna biru. Ini segitiga siku-sikunya BOR. Nah, sisi miringnya BO. Ya. Sisi miringnya BO atau OB. Dan OR juga adalah sisi tinggi, jadi dikurangi. Ya, kalau mencari sisi tinggi atau mencari sisi alas itu rumus Pitagorasnya dikurangi. OB kuadrat dikurangi BR kuadrat. Nah, ini di tampilan ini ya, di halaman ini disajikan rumus luas tembereng dan panjang apotema. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah ada, oke. Berikutnya, nah, ini boleh di screenshot dulu ya, atau di foto dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini langsung ke contoh soalnya. Ya. Contoh soal 1. Nah, ini perhatikan lingkaran dengan pusatnya titik O. Kemudian dari A ke B. Nah, kita ingat lagi, dari A ke B ini garis apa yang lurus ini? Garis miring. Tali busur. Tali busur. Oke, ya. Nah, ini jadi yang garis lurus dari A ke B ini tali busur. Kalau yang garis melengkung dari A ke B namanya apa? Busur. Busur. Oke. Nah, di sana rumusnya tentukan luas tembereng ya, daerah yang diarsir warna merah. Nah, ini tentukan luas tembereng daerah yang diarsir warna merahnya. Dan tentukan panjang apotema dari titik O ke tali busur AB. Nah, ini tentukan panjang apotema dari titik O ke tali busur AB. Nah, di sini caranya kita mencari luas juring dulu, ya. Jadi mencari luas juring dulu, karena tadi diingat kalau luas tembereng itu rumusnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, jadi ini tahap pertama kita mencari luas juring. Dan ini rumus luas juring. Sudut pusat dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Sudut pusatnya berapa derajat? 90. Oke. Nah, ini sudut pusatnya, ini kan siku-siku ya. Siku-siku berarti 90 derajat. Nah, 90 per 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini rumusnya pi r kuadrat. Coba disederhanakan, 90 per 360. 1/4. 1/4. Oke, betul. 1/4. Ya, dibagi 90. Jadi 90 bagi 90 per 360 bagi 90.
Pi-nya adalah 22/7 dan jari-jarinya 28. Ya, nah ini jari-jari dari O ke A, itu jari-jari. Nah, disederhanakan 1/4 kali 22/7. Nah, 28 kuadrat diuraikan 28 kali 28. Silakan dihitung. 616. 616. Oke, sok yang lainnya. Bagaimana? Yang lainnya gimana? Sama atau beda? Iya sama Pak. Ya, sama, Pak. 616. Ya. Nah, ini kita pakai penyederhanaan ya, pembagian pecahan. 28 dicoret dengan 7, ya. 28 dibagi 7, itu hasilnya adalah 4. Kemudian ini 4 dicoret lagi dengan 4 yang bawah. Ya, jadi habis gitu ya. 4 bagi 4 1, 22 kali 1 tetap. Jadi sisanya 22 kali 28. 22 kali 28 itu 616 cm persegi. Nah, itu luas juringnya. Nah, setelah menghitung luas juring, kita hitung luas segitiganya. Ya. Nah, luas segitiga rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Kali itu bagi 2. Oke, alas kali tinggi bagi 2. Oke. Perhatikan segitiganya ya ini. Segitiga AOB. Dari bentuknya dulu, segitiga AOB ini segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Berarti sudah ada yang tegak lurus ya, yaitu AO dengan OB. Berarti alasnya yang mana? 28. 28 AO. Tingginya? 28 juga. 28. Oke, 28 juga ya. Nah, jadi AO itu jari-jari, OB juga sama jari-jari ya. Nah, jadi AO jari-jari, OB jari-jari. Jadi sama-sama 28 gitu ya. Jadi alasnya 28, tingginya 28. Nah, ini kalau lebih lengkap lagi, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki ya, yang AOB ini. Nah, disebut sama kaki karena ada dua sisi yang panjangnya sama, yaitu sisi AO dan sisi OB. Nah, jadi itu segitiga sama kaki. Dan juga segitiga siku-siku, karena ada yang tegak lurus, ini AO dan OB. Makanya ini dikombinasikan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, alasnya 28, tingginya 28, dibagi 2. Silakan dihitung berapa? $392. Oke. Sip. Ya, 28 ya dicoret ya, dibagi 2. 28 dibagi 2 itu 14. Nah, 14 dikali 28. Nah, 14 dikali 28 hasilnya 392 cm persegi. Nah, sesudah kita peroleh tadi luas juringnya 616 dan luas segitiganya 392, kemudian baru kita bisa mencari luas temberengnya ya. Nah, ini luas tembereng, tadi rumusnya luas juring dikurangi luas segitiga. Oke, luas juringnya 616 dikurangi luas segitiganya 392. Berapa? 224. Yo, 224 cm persegi. Nah, ini luas tembereng ya, 224.
Luas tembereng ini luas daerah yang berwarna merah ini. Oke, ada pertanyaan? Ada. Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini ya kita mengingat lagi yang luas juring dan luas segitiga. So, silakan mau dipoto, mau di screenshot dulu. Oke, nah ini contoh soal pertama ya. Ini untuk menjawab yang A, mencari luas tembereng. Nah, sekarang akan kita bahas ya. Akan kita pelajari lagi yang B, mencari panjang apotema dari titik O ke tali busur AB. Ini dari titik O ke tali busur AB. Nah, ini gambarnya ya, sama seperti sebelumnya. Oke, nah ini apotemanya ya. Apotema ini garis yang warna biru. Jadi dari titik O ya, dari pusat lingkaran ke tali busur AB. Jadi kita akan mencari panjang garis yang warna biru ini ya. Garis yang warna biru ini adalah garis apotema. Nah, kita misalkan dari titik O ditarik ke garis AB. Nah, ini ada titik potong lagi ya, titik pertemuan. Kita namai titik C. Ya. Jadi ini apotemanya kita kasih nama OC atau CO ya, sama saja kalau dibalik. Nah, ini pun tegak lurus ya. Dari garis OC tegak lurus dengan BC ya, membentuk siku-siku. Dan ini OB panjangnya juga sama, jari-jari 28 ya. Nah, ini OA sama dengan OB ya, 28 cm. Karena tadi OA jari-jari, OB juga jari-jari. Jadi panjangnya sama 28. Dan tadi ya sebagaimana disebutkan oleh Bapak, segitiga AOB adalah segitiga siku-siku sama kaki ya. Siku-siku karena ada yang tegak lurus membentuk sudut siku-siku, dan sama kaki karena ada dua sisi yang panjangnya sama, yaitu BO dan AO. Dan OC-nya adalah apotema. Nah, pertama kita cari AB dulu. Perhatikan segitiga AOB. Nah, segitiga AOB ini kan segitiga siku-siku ya. AO-nya sisi alas dan OB-nya sisi tinggi. Nah, AB adalah sisi miring. Nah, jadi kita harus cari dulu sisi miring AB-nya. Ya. Jadi alasnya OA kuadrat ditambah OB kuadrat. Gitu. Jadi AB adalah sisi miring dari segitiga siku-siku AOB. Nah, pakai rumus Pitagoras lagi kan mencarinya. OA-nya 28 kuadrat dan OB-nya juga 28 kuadrat. Nah, 28 pangkat 2 berapa? 784. 784 ya, ditambah 784 berapa? 1568. 8. Berapa? 1568. Oke, 1568. Kalau diakarkan ada enggak? Enggak. Ya, Koma. koma-koma ya. Iya, Nah, Iya. jadi kalau diakarkan tidak bulat, jadi tidak pas, hasilnya koma-komaan. Nah, di sini kita sambil belajar menyederhanakan bentuk akar, ya, cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi ini sedikit kita nyambung ke materi kelas 9, ya, untuk penyederhanaan bentuk akar. 1568 ini kita rubah ke perkalian. Kita rubah ke perkalian menjadi 784 kali 2. Ya. Nah, kenapa seperti ini? Lihat yang ini, 784 ditambah 784. Nah, 784 ditambah 784. Ini kan ada 2.
Berarti sama saja dengan 784 kali 2. Kemudian, nah di dalam akar ada operasi hitung kali. Nah, kalau di dalam tanda akar ada operasi hitung kali, bisa kita uraikan akarnya. Nah, bisa kita pisahkan akarnya. Jadi akar 784 dikali akar 2. Dan ini hanya berlaku kalau dalam akarnya itu operasi hitungnya kali atau bagi. Kalau yang ini tambah nggak bisa, ya nggak bisa diuraikan. Kalau di dalam akarnya operasi hitungnya tambah. Kalau di dalam akarnya ada operasi hitung kali, bisa diuraikan akarnya. Nah, akar 784 tadi berapa? 28. 28. Nah, 28. Berarti 28 akar 2, Pak. Oke. Akar Ya, 2 kan 28 tidak ada ya. kali. Akar 2 itu kan tidak ada. Jadi kita tulis lagi kembali akar 2. Jadi tidak dirubah tetap. 28 kali akar 2, betul tadi berapa? 28 akar 2. 28 akar 2. Nah, jadi AB-nya adalah 28 akar 2. Nah, ini garis miring AB-nya. 28 akar 2. Ini menyederhanakan bentuk akar. Berikutnya kita mencari BC. Nah, mencari BC. Nah, tadi kan OC membagi segitiga AOB menjadi dua bagian yang sama besar. Berarti kan ada di tengah-tengah ya titik C ini. Nah, titik C ini ada di tengah-tengah. Nah, berarti BC setengahnya dari AB. Nah, setengahnya dari AB berapa? Ada yang tahu? 28 AB-nya kan 28. 28 akar 2. Nah, AB-nya 28 akar 2. Nah, BC setengah kali 28 akar 2 berapa? 14 akar 2. Betul, 14 akar 2. Nah, jadi yang dikali setengahnya cuma 28 saja, ya. Yang akar 2-nya ini tetap. Jadi 28 dikali setengah, berarti 28 dibagi 2. Nah, jadi BC-nya adalah 14 akar 2. Nah, kemudian perhatikan segitiga BCO. Segitiga BCO, segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku. Terus apa lagi? Apa? Sama kaki. Siku-siku segitiga apa juga ini BCO? Sama kaki. Sama kaki. Sama kaki ya. BCO ini segitiga siku-siku sama kaki juga. Yang samanya garis apa dengan garis apa? Garis Sama BC sama OC. Nah, Ya. itu sama yang samanya CO sama BC. Betul, CO sama BC ya. Ya, atau OC sama BC. Nah, berarti kalau BC dengan OC sama, nah berarti OC-nya berapa? 14 akar 2 juga. 14 akar 2. Ya, betul. 14 akar 2 juga ya. Nah, ini mah kalau cara panjangnya ya, cara Pitagoras. Tapi ini Bapak skip aja yang ini mah. Nah, yang langkah ini Bapak skip. Jadi langsung ke akhirnya. OC adalah 14 akar 2 ya. Nah, yang ini yang langkah ini ya dari OB kuadrat ini di skip aja ya. Karena ini ya terlalu panjang juga. Jadi ini kita simpulkannya dari bentuk gambar ini, BCO ya. BC 14 akar 2. Begitupun sama dengan OC 14 akar 2. Nah, jadi panjang apotemanya adalah 14 akar 2. Begitu ya. Jadi BCO itu segitiga siku-siku sama kaki. Nah, garis BC sama dengan garis CO. Nah, jadi BC-nya 14 akar 2, begitupun yang OC-nya 14 akar 2. Nah, jadi panjang apotemanya 14 akar 2. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak. Tidak ada. Nggak ada. Ada. Yang ini mah di skip aja ya, yang langkahnya yang OC, mencari OC ini. Jadi 14 akar 2-nya karena sama gitu, BC dengan OC. Oke, kalau tidak ada silakan dibuka buku paket untuk latihan soal. Dibuka buku paket halaman 210.
Nah, halaman 210 yang nomor 3A. Cari luas temberengnya. Pak, nomor berapa tadi? Nomor 3A, 210. Halaman 210. Nah, ini bisa dilihat ya. Bedanya cuma jari-jarinya aja ya. Di sana jari-jarinya 14 cm. Nah, itu jari-jarinya 14 cm. Ya, kasih nama aja titiknya, A, O, B, sama seperti yang di contoh soal sebelumnya. Ya. Cari luas temberengnya. Nah, ini jari-jarinya tinggal ganti oleh 14. Nah, cari dulu luas jurinya. Luas juringnya ada yang udah nemu? Udah 154. Berapa? 154. 154. Oke. Nah, ini Bapak mengedit dari yang sebelumnya ya. Tinggal diganti jari-jarinya 14 karena sudut pusatnya sama 90 derajat ya. Nah, ini 14 dibagi 7. Itu hasilnya 2. Kemudian ini 4 dibagi 2 ya, hasilnya 2 lagi. Nah, ini 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian 22 dibagi 2. Nah, ini 22 dibagi 2, 11. Nah, sisanya 11 kali 14. 11 kali 14, 154. Kemudian luas segitiganya.
Luas segitiganya berapa? 98. 90. 98. Oke ya. 8. 14 bagi 27. Jadi 7 kali 14. 98. Sip. Tinggal cari luas temberengnya. Luas juring kurangi luas segitiga. 28 Pak, bukan 98. Berapa, Risad? 98 itu Mas 928. Oh ya, sorry. Oke, maksudnya spasi. Luas temberengnya 56. Nah, 154 kurangi 98. Ya, nah itu 98. Berapa 154 kurangi 98? 56. 50. 6. Oke, 56 cm persegi. Nah, itu luas temberengnya. Ya, 56 cm persegi. Oke, ini Bapak maaf ya, lewat sedikit dari waktu istirahatnya. Iya. Berikutnya, kita cari apotemanya. Oke, luas temberengnya 56. Oke, cari apotemanya. Ya tinggal kita ganti jari-jarinya jadi 14. OA sama dengan OB 14. Jadi AOB segitiga siku-siku sama kaki. OC-nya apotema. 14 kuadrat tambah 14 kuadrat. 14 kuadrat berapa? 196. 196. Oke, tambah 196. Berapa kalau ditambahin 196? 392. 92. Nah, 392. Kan nggak ada akarnya ya, 392. Iya. Nah, berarti 196 Kali 2. kali 2. Nah, akar 196 14. Nah, akar 196 adalah 14. 14. Nah, 14 kali akar 2. 14 akar 2. Oke, 14 akar 2. Ya. Nah, jadi dari A ke B-nya 14 akar 2. Kemudian cari setengahnya AB, yaitu BC. 7 akar 2. 7 akar 2. Oke, 7 akar 2. Nah, 7 akar 2. Oh. Nah, yang langkah ini kita skip 7 akar 2. Nah, kita hapus. Nah, itu kan BC 7 akar 2. Nah, di sini kita kasih keterangan OC sama dengan DC. Ya. Karena COB adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, sehingga ya C-nya juga sama 14 akar 2. Maaf, 7 akar 2. Ya. BOC sama dengan BC karena COB adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi apotema OC-nya adalah 7 akar 2.
Ya, seperti itu. Oke, anak-anak sudah mau habis ya ini Zoom-nya, sudah mau meninggoy. Ya, sekian saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat beristirahat. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.